Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Warga Sipil, tempat berbagi berbagai macam informasi menarik, tips dan trik yang pastinya bermanfaat bagi teman-teman semua. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Cerdas Smart yang telah ditayangkan langsung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi pada tanggal 12 Agustus 2021. Apa sih perbedaan Cerdas Smart ini? Untuk itu, mari kita simak langsung paparan dari Bapak Sugianto pada video berikut. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami hormati, kami akan sampaikan secara lebih singkat sebenarnya berkaitan dengan teknis cerdas, ya cerdas smart di tahun 2021 ini. Sebagaimana amanah dari undang-undang dan peraturan di bawahnya di PP 37 yang ini masih sampai dengan sekarang kita pakai, bahwa dosen itu wajib untuk memiliki kualifikasi akademik, juga kompetensi, juga sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik menjadi perlu sesuai dengan tuntutan dari peraturan perundang-undangan. Oke. Ya, nanti Cerdas Smart ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Dirjen Pendidikan Tinggi Ristek dan Pak Dirjen Vokasi berkaitan dengan apa itu Cerdas Smart. Ya, kita juga harus mengakomodir berbagai macam inovasi-inovasi yang ada di kementerian. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ini juga kita akomodir dengan sangat baik di Cerdas Smart dimulai tahun 2021 ini. Nah, ini yang menjadi persyaratan untuk mengikuti proses sertifikasi dosen yang kalau dulu itu adalah sangat ribet ya, ada berbagai macam tahapannya sangat banyak. Nah, kemudian kita coba untuk simpelkan, persyaratannya juga kita kumpulkan jadi satu di awal sehingga lebih memudahkan dosen untuk bisa memanagenya. Yang pertama terdaftar sebagai dosen tetap dengan NIDN atau punya NIDK untuk Dokbiknis atau NIDK untuk dosen paruh waktu yang kita beri kesempatan juga untuk bisa mengikuti sertifikasi dosen. Yang kedua, memiliki jabatan fungsional minimal senahli, ini sama dengan persyaratan-persyaratan sebagai peserta tahun-tahun sebelumnya, memiliki pangkat golongan ruang atau impasing bagi dosen non-ASN, ini juga sama dengan tahun-tahun yang lalu. Ini yang agak ditekankan sekarang, ini adalah memiliki masa kerja sebagai dosen sekurang-kurangnya 2 tahun secara berturut-turut terhitung mulai tanggal pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dosen sampai dengan 1 Januari tahun pelaksanaan cerdas. Jadi untuk tahun 2021 kita hitung sejak 1 Januari 2021 itu sudah masuk 2 tahun dia sebagai dosen tetap. Jadi kalau dosen tetap menjadi tetap, kalau tidak nggak boleh, harus selalu menjadi dosen tetap atau menjadi dosen ya bagi NIDN atau NIDK yang untuk Dokbiknis atau NIDK untuk para waktunya harus selalu kontinu seperti itu 2 tahun. Kemudian memenuhi beban kerja dosen, nanti akan kami sampaikan apa saja kriteria atau hal yang harus dilakukan oleh dosen untuk memenuhi BKD 2 tahun secara berturut-turut tadi. Kemudian ini yang juga baru, bahwa calon peserta harus memenuhi ambang batas untuk TKDA dan TKBI yang tentu dari lembaga-lembaga yang diakui atau sudah register oleh Kementerian Ristek, Kemendikbud Ristek. Dan yang terakhir untuk menyaring sebagai peserta adalah memiliki sertifikat pekerti atau mungkin juga memiliki sertifikat. Jadi tidak harus dua-duanya, tapi boleh salah satu saja dari lembaga-lembaga yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Direktur yang sudah ditunjuk itu. Nanti kita akan sampaikan daftarnya biar lebih jelas. Nah, ini yang lebih simpel Bapak Ibu semuanya. Tahun dulu sangat banyak tahapannya, bahkan sampai dengan D5 penilaian.
sampai dengan penerbitan sertifikat sangat banyak. Mulai tahun ini dengan Sedos Smart kita hanya ada 3 tahapan saja. Tahapan T1 itu penyusunan awal portofolio dosen. Penyusunan portofolionya pun juga tidak dari awal 0 portal. Nah, mereka menyusun, menginput tidak, tapi data dokumen yang sudah ada di dalam sistem di Kemendikbud-Ristek itu sudah bisa digunakan. Sehingga hanya peserta itu hanya melakukan validasi saja atau menambah hal-hal yang kurang. Seperti misalnya karya monumental yang dianggap paling dia, kemudian bidang studi atau bidang ilmu yang dia pilih, itu bisa diisikan di T1 nanti. Kemudian dari tahap 1 itu adalah penetapan calon DIS menjadi DIS. Nah, tahap 2 ini adalah tahap yang dilakukan oleh para dosen dan para perguruan tinggi pengusul. Ini adalah tahap 2 ini yang mungkin sangat signifikan, di mana ada penilaian persepsional. Mereka yang lolos dari tahap 1 menuju tahap 2, mereka dilakukan penilaian persepsional sama, karena ini merupakan perintah dari peraturan perundang-undangan. Ada penilaian persepsional dari 10 orang, ya, dari jenis mahasiswa, dari penilai dari sejawat, ada kemudian dari atasan, dan dari diri sendiri. Itu masih tetap sama, tidak bisa kita ubah karena peraturannya masih memang mengamanatkan seperti itu. Kemudian yang berbeda, kalau tahun lalu menyusun deskripsi diri, tahun ini dengan menggunakan dokumen PDD UKT-PT dan hanya 3 item saja, ya, 3 item saja, tidak seperti tahun lalu ada 24 item, jadi sangat sederhana. Kemudian ini adalah pengajuan untuk penilaian eksternal oleh perguruan tinggi pengusul. Di tahap ketiga ini adalah pekerjaan dari PSD PTPS nantinya, ya, di mana PSD PTPS oleh asesor akan melakukan penilaian dari dokumen PDD UKT-PT. PDD UKT-PT ini istilah baru, jadi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Jadi ini para dosen mungkin bisa menghafal PDD UKT-PT ini karena istilah baru, ya. Dulu namanya deskripsi diri. Nah, kemudian penentuan kelulusan dan penerbitan sertifikat. Inilah tahapan yang sangat sederhana, tidak tidak berbelit-belit, ya. Dosen juga tidak banyak berkaitan dengan tugas-tugas administratif, ya, yang mestinya itu dilakukan oleh tenaga kependidikan, bukan oleh dosen, seperti itu. Jadi untuk dengan tahap T1, T2, T3 ini, mereka yang nanti di tahun ini hanya sampai di tahap T2, itu ya nanti di tahun berikutnya ketika kuotanya masih belum cukup, misalnya tahun ini hanya 8.000, misalnya nggak cukup untuk Kemendikbud-Ristek, maka dia akan langsung bisa masuk ke T3-nya itu di tahun berikutnya. Jadi tidak usah mengulang lagi seperti Sedos sebelumnya. Saya kira itu penjelasan yang sangat lengkap dari Sedos tahun 2021. Terima kasih. Demikian, terima kasih kami sampaikan. Baik, teman-teman dan Bapak Ibu dosen semuanya, kita sudah simak bersama penjelasan yang cukup panjang dan jelas dari Bapak Sugianto terkait proses Sedos Smart 2021. Oke, pada video berikutnya saya akan coba bagikan kepada teman-teman dan Bapak Ibu semua panduan teknis terkait Sedos pada aplikasi Sister untuk panitia Sedos pada akun PSD PTU. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.